tentu tidak bisa kita pungkiri begitu ya bahwa sektor otomotif nasional sedang menuju ke elektrifikasi. Ini bagaimana kesiapan infrastruktur terminal dari IPCC dalam menangani lonjakan kendaraan listrik ini baik dari sisi volume maupun juga teknis penanganannya? Iya, dari sisi kami sudah menyiapkan beberapa infrastruktur ya terkait dengan lokasi area yang itu kita khususkan untuk menangani IPCC supaya penanganannya lebih sesuai dengan persyaratan dan ketentuannya. Kemudian dari sisi yang lain terkait peralatan, set on charging dan untuk human capital people-nya juga sudah kita siapkan pelatihannya begitu. Sehingga pada saat mobil EV yang turun dari kapal itu sudah punya product knowledge, sudah punya suatu SOP yang lebih clear sehingga kita pastikan zero defect dan zero accident itu, Mbak Sania. Oke, mungkin sejauh mana sih Pak tadi layanan tadi gitu ya, termasuk dengan chargingnya, charging stationnya, plug-in ya dan segala hal terkait dengan layanan EV ini tersedia apakah hanya di Tanjung Priok saja, namun apakah juga ada di terminal-terminal satelit lainnya? Nah ini sementara masih lebih fokus di Tanjung Priok. Kenapa? Karena impor yang ada di dalam kegiatan bongkar muat itu masih dilakukan di Tanjung Priok begitu. Nah, sedangkan satelit-satelit lain itu lebih banyak kegiatannya sifatnya bongkar gitu ya. Jadi produknya di Tanjung Priok, kemudian setelah dilakukan suatu perbaikan mini repair maupun kondisi yang harus dipenuhi di dalam suatu brand atau merek mobil EV itu baru dikirim ke daerah-daerah begitu. Nah, begitu dikirim ke daerah-daerah itu biasanya di sana tidak memerlukan stasiun charging lagi begitu. Oke. Tapi nanti kalau misalkan diperlukan juga kita antisipasi dengan penyiapan stasiun charging begitu. Oke, baik. Yang intinya memang IPCC ini dalam terminalnya memberikan kualitas yang mungkin sangat memadai untuk agar tadi consumer yang telah mengeluarkan EV-nya dari kapal tadi memiliki product knowledge yang cukup signifikan begitu ya. Nah ini kita lihat memang potensi EV ini sangat besar sekali begitu ya ke depannya Pak. Ini apakah kemungkinan akan menjadi suatu lonjakan growth bagi IPCC sendiri? Ya kalau kita lihat untuk semester 1 ini dari sisi impor yang cukup signifikan itu memang dari mobil EV yang dimana kenaikannya tuh hampir sekitar 85% Mbak Sania. Jadi kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya, ini memberikan dampak yang signifikan bagi IPCC. Namun di sisi lain juga kita melihat meskipun di pasar domestik untuk otomotif masih kurang menggembirakan, tapi pertumbuhan ekspornya juga cukup tinggi, hampir sekitar 6,9%. Dan beberapa negara tujuan ekspor itu juga masih tumbuh dari sisi permintaan mobil dari Indonesia, sehingga IPCC tidak hanya mendapatkan blessing dari impor yang tadi tumbuh 85%, tapi juga ekspornya juga masih signifikan begitu. Tapi itu tadi memang kontribusi terbanyaknya dari EV begitu? Ya, salah satunya dari EV. Baik. Kemudian Pak, kami juga melihat bahwa IPCC ini sangat adaptif begitu ya terhadap kebutuhan pasar otomotif global. Apakah ada peluang baru dari ekspor kendaraan dan juga alat berat yang akan diperkuat oleh IPCC pada tahun ini? Nah, peluang-peluang yang kita lakukan dalam pengembangan perusahaan yang tumbuh berkesinambungan itu salah satunya adalah bagaimana kita membuat suatu ekosistem yang terintegrasi di kendaraan itu sendiri begitu ya. Salah satunya adalah kita kolaborasi dengan automaker untuk membuat suatu pre-delivery center atau warehousing gitu. Terus kita juga membuka lapangan membuka unit baru, satelit baru gitu. Kemudian kita mencoba melakukan logistik yang terintegrasi dengan para pemain di automaker itu supaya layanan kita bisa satu paket dengan end-to-end service. Untuk itu kita juga sudah punya tagline Beyond the Gate begitu, Mbak Sania. Beyond the Gate itu artinya layanan kita dari layanan production di manufacturing, terus kemudian di logistiknya, di pelabuhannya, di shipping, kemudian di dealer dan konsumen itu jadi satu layanan terintegrasi gitu. Oke, mungkin terobosan Beyond the Gate apa lagi nih Pak yang mungkin bisa di-spill kepada kami pada saat ini? Nah, Beyond the Gate-nya kami coba kolaborasi dengan automaker dari China yang sekarang lagi proses, dan kita harapkan value yang kita berikan bisa memberikan nilai yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, sehingga dari mitra pelanggan kami juga bisa memperoleh pertumbuhan bersama-sama. Jadi kita mutual benefit dan mutual growth begitu. Baik, mutual benefit dan juga mutual growth. Nah, selain itu Pak, ini kan memang IPCC juga dikenal begitu ya sebagai terminal kendaraan satu-satunya yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Ini bagaimana Anda menjaga transparansi dan juga kepercayaan investor di tengah performa yang terus meningkat?
Iya, jadi dari sisi kami nomor satu adalah tata kelola atau good corporate governance. Bagaimana IPCC bisa melakukan di dalam kegiatan bisnis, kegiatan hari-hari, melakukan tata kelola yang bagus, yang transparan, independen, dan mempunyai komitmen untuk bertumbuh dengan dikawal oleh risk management. Juga kita mengoptimalkan concern-concern yang itu dilakukan secara bersama-sama dengan stakeholder. Salah satunya juga kita concern mengenai ESG, di mana environment social governance-nya juga kita harus komit mencanangkan zero net emission untuk menjaga supaya bumi kita juga sustainability-nya terjaga begitu. Jadi kita dalam melakukan tata kelola ini juga mengukur dengan ASEAN Scorecard dari sisi penilaiannya itu juga excellent gitu ya, dengan leadership corporate yang cukup bagus, sehingga kita pastikan bahwa IPCC tidak ada suatu mismanagement ke depannya dan sustainability-nya terlalu terjaga begitu, Mbak. Baik, terkait dengan hal ini, tadi memang IPCC terlihat sangat sedang memperkuat begitu ya ESG-nya, kemudian juga keberlanjutan dari sisi lingkungan dan juga sosial dalam operasional perusahaan. Ini apakah ada target khusus untuk keberlanjutan yang ingin dicapai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan? Ya, target kami secara keseluruhan dari sisi ESG kita menyusun roadmap yang selalu meningkat ya. Target-target terkait zero emission, kolaborasi dengan automaker, dengan para logistik company juga, bagaimana mendukung program pemerintah melalui elektrifikasi juga, melalui karbon netral juga, kemudian melalui pengurangan-pengurangan dari sisi plastik, dari sisi pengelolaan limbah dan lain-lain, sehingga diharapkan sustainability dari sisi kinerja kita meningkat, namun juga lingkungan dari sisi bumi dan planet kita juga bisa terjaga begitu, Mbak. Baik, nah dari ESG sendiri bagaimana kira-kira bisa berdampak terhadap finansial ataupun profit perusahaan secara general? Iya, kalau kita lihat dari protokol pemerintah untuk komitmen terhadap ESG dan juga itu diterjemahkan dengan ketentuan OJK dan dari bursa itu sudah ada suatu guidance yang lebih terinci dan punya staging lebih konkret. Tinggal kita melakukan pentahapannya sesuai dengan kebutuhan di IPCC ini dan mencoba untuk mempengaruhi dari sisi ekosistemnya begitu. Jadi kita tidak hanya ingin IPCC sendiri yang melakukan ESG, tapi juga ekosistem lingkungan kita, baik pelanggan, vendor, dan lainnya, pegawai, semuanya komit bahwa ESG ini benar-benar diimplementasikan dengan baik supaya semuanya terjaga begitu. Wah, menarik sekali ya Pak. Memang berarti komitmen dari segala pihak dan juga unsur dalam keberlanjutan growth dari IPCC sendiri. Pak, ini kita melihat, ini kan memasuki semester 2 tahun 2025. Ini apa saja rencana prioritas IPCC dan juga langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mempertahankan pertumbuhan tadi? Iya, jadi kalau kita lihat di semester 1 kita tumbuh sekitar 41% ya bottom line-nya. Kita akan jaga pertumbuhan itu dengan melakukan kolaborasi dengan ekosistem, termasuk lebih meningkatkan pelayanan dengan customer kita, automaker, ada pemilik alat berat, kemudian ada spare part dan ikutannya. Kemudian kita juga akan melakukan suatu layanan terintegrasi dengan logistiknya melalui BDC, melalui value-added services. Terus kemudian kita membuka layanan baru terkait dengan satelit yang itu akan kita lakukan di semester kedua ini, dan juga strategi yang lain bagaimana kita menjaga efisiensi yang sudah kita lakukan itu terjaga sampai dengan akhir tahun gitu. Jadi kita identifikasi must have dan nice to have gitu ya. Jadi kalau must have memang biaya-biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan operasional. Kalau nice to have kita akan review mana yang dibutuhkan, mana yang bisa kita lakukan penundaan begitu. Wah, oke. Berarti mungkin ke depannya juga IPCC ini akan melakukan diversifikasi layanan begitu ya Pak ya? Iya, kita menjadi pemimpin ekosistem terminal kendaraan yang terintegrasi itu. Satu paket di dalam diversifikasi itu di dalamnya adalah terkait dengan terminal operation yang di sisi terminal itu sendiri. Kemudian ada namanya value-added services, itu terkait dengan kegiatan cuci, kemudian kegiatan yang terkait dengan adanya value-added service, mini repair dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah CDM, Cargo Distribution Management.
Jadi cargo distribution management ini inland transportation, kemudian ada warehousing, kemudian ada suatu kegiatan yang sifatnya mendistribusikan alat-alat maupun spare part maupun kendaraan. Wah, ini keren sekali begitu ya Pak, luar biasa, all in one, beyond the gate, betul ya IPCC ya Pak ya. Baik, ini terakhir dari kami Pak, apa pesan manajemen IPCC kepada para pemegang saham, mitra bisnis, dan juga pelanggan terkait dengan visi jangka panjang perusahaan dalam membangun pelabuhan kendaraan yang bertaraf internasional? Ya, kami sebenarnya terima kasih juga kepada pemegang saham yang sampai dengan sekarang sudah mempercayakan berinvestasi pada IPCC. Dan yang kedua, kami akan berkomitmen menjaga tata kelola yang baik dengan sustainability yang berkelanjutan, pertumbuhan maupun pelaksanaan di dalam operasionalnya. Kemudian dalam konteks IPCC sebagai terminal kendaraan, kami mencoba melakukan perbaikan, inovasi, dan suatu terobosan-terobosan. Harapannya IPCC tidak hanya menjadi terbesar di Indonesia, tapi IPCC juga menjadi benchmark terminal kendaraan di Asia Tenggara begitu. Jadi persaingan kami ada di Thailand, kemudian ada di Singapura, dan nomor 3 IPCC. Kita harapkan kita nggak puas dengan nomor 3, kita pengennya nomor 1 gitu Mbak Tania. Nomor 1 gitu ya Pak. Ya. Sedikit saya dengan optimisme bisnis ini harapannya seperti apa? Harapannya dari sisi IPCC, pertama, kita harus optimis ya bahwa Indonesia menjadi leader di Asia Tenggara, terutama di terminal kendaraan maupun ekspor kendaraannya. Kemudian yang kedua, pemerintah, swasta, dan pelaku industri otomotif itu berkolaborasi hand in hand untuk mencapai suatu efisiensi dan produktivitas yang tinggi sehingga produk-produk Indonesia bisa lebih banyak lagi ekspor ke luar negeri begitu. Sehingga ekonomi Indonesia akan tumbuh tidak hanya dari sektor yang lain, sektor real yang terkait dengan manufacturing, yang terkait dengan harga kebutuhan pokok dan lain-lain, tapi lebih banyak terkait dengan otomotif industri juga begitu. Baik, ini terima kasih dan menarik sekali begitu ya Pak insight-nya dari Pak Sugeng sendiri. Ini kita doakan tentunya agar target dan juga harapan dari IPCC bisa tercapai dan IPCC dapat selalu menjadi terminal yang dapat diandalkan semua stakeholder baik pemerintah khususnya consumer yang end tadi.